Video ini saya rekam pada tanggal 4 September tahun 2024. Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham Adro atau Adaro Energi Indonesia Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan Adro kuartal 2 5 tahun terakhir. Tepatnya kuartal 2 2020 hingga kuartal 2 2024 ini. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah untuk menghitung kisaran harga wajar saham Adro ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen Adro tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, Adro berada di harga Rp3.590. Oke, di luar saham Adro ini, saya punya dua penawaran kursus untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran kedua, template Excel yang saya gunakan nanti dalam menganalisa fundamental saham Adro atau menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham Adro, itu saya jual dengan nama SNET. Kalau mungkin Anda tertarik nih untuk menghitung kisaran harga wajar sendiri atau menganalisa fundamental saham secara mandiri, Anda bisa tuh beli SNET-nya. Link info dan pembelian SNET-nya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi kedua penawaran saya sama-sama silakan menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Sekarang, sebelum kita masuk ke Excel-nya saham Adro ini, kita lihat dulu bagaimana pergerakan batu bara di beberapa hari belakangan ini. Kita lihat di sini, sempat dia melebihi ya harga tertinggi terdekatnya. Jadi di 2 Mei 2024, nah dia sampai nih tanggal 15 Agustus kemarin harga tertingginya. Ya, dari harga jika dilihat dari harga tertinggi sebelumnya. Jadi harga tertinggi sebelumnya terlampaui, terus ternyata kemudian dia turun. Apakah ini kabar buruk? Belum tentu juga. Ya, bisa jadi dia akan kembali naik lagi ke atas. Walaupun seandainya turun, ingat, saham-saham batubara atau harga batubara dunia itu memiliki siklusnya sendiri. Di mana siklus secara normalnya itu 3 tahun sekali. Jadi selama 3 tahun dia akan sideways ataupun turun. Nah, nanti kalau udah dapat momennya di 3 tahun itu, kemudian dia akan naik harga batubara. Seperti itu yang saya perhatikan, saya lihat di beberapa tahun belakangan ini. Ya. Jadi setiap 3 tahun ada siklus kenaikan batubara. Seperti itu. Lanjut. Kita udah tahu harga batu bara, walaupun terjadi penurunan, dia masih punya potensi untuk kembali naik. Kita langsung ke SNET-nya saham Adro ini. Bisa lihat di sini komposisi yang saham yang berada di masyarakat diperkirakan 19,65%. Dengan hutangnya mencapai 33,29%. Kenapa saya bilang diperkirakan? Karena beberapa laporan terakhir itu dia tidak menyertakan berapa jumlah komposisi saham yang berada di masyarakat. Sehingga saya hanya memperkirakan sekitar 19,65%. Dengan hutang 33,29%. Dari profil perusahaan ini dapat dilihat kalau Adro ini secara fundamental, secara profil perusahaan, dia tergolong perusahaan yang cukup aman untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena komposisi saham yang berada di masyarakat masih dikurang dari 50%. Dengan hutang yang masih di bawah 50% juga. Dengan kata lain, seandainya Adro harus bangkrut, harus collapse, harus tutup nih perusahaannya, dia bisa membayar hutangnya dan bisa mengembalikan, punya dana yang cukup untuk mengembalikan dana-dana investor masyarakatnya. Seperti itu. Oke, lanjut kita lihat ekuitasnya. Untuk ekuitasnya, Adro saya katakan ekuitasnya sangat bagus karena di kuartal 2-nya selalu terjadi kenaikan 4%, 38%, 27%, lalu di tahun 2024 ini kuartal 2-nya naik 21%. Begitupun kuartal 4 di setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 waktu pandemi. Tahun 2021 naik 7%, 2022 naik 25%, tahun 2023 naik 8%. Oke, itu dari ekuitasnya. Lalu bagaimana dengan labanya? Untuk labanya, sayangnya, di 2 tahun terakhir terjadi penurunan laba. Tapi nih, walaupun terjadi penurunan laba di kuartal 2, turun 27%, turun 3%, ya. Tapi ini juga masih dibilang masih oke, masih bagus. Kenapa?
Walaupun saat ini turun lagi 3%. Ya, penurunannya nggak sebesar tahun 2023, yang pertama. Yang kedua, jumlah labanya masih merupakan jumlah laba terbesar ketiga dibandingkan 5 tahun terakhir. Di mana tahun 2020 dan 2021 hanya 2 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2024 ini masih bisa di angka 12,7 triliun rupiah. Atau dikategorikan secara fundamental, Adro ini fundamentalnya mewah. Dan Adro ini bisa dikategorikan secara fundamental dia bagus. Karena walaupun terjadi penurunan laba, tapi tidak terlalu signifikan. Seperti itu. Oke. Sebelum kita melanjutkan menganalisa atau memproyeksikan bagaimana perubahan labanya, bagaimana DPR yang di tahun 2024, dan bagaimana perkiraan harga wajar dan harga pucuknya saham Adro ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, di akhir video seandainya Anda merasa video kami kurang bermanfaat untuk Anda, atau wah timingnya udah nggak tepat nih nontonnya, Anda bisa kok langsung cabut like dan subscribe-nya. Tapi untuk sekarang, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan dulu proyeksi labanya. Untuk proyeksi labanya, kita punya 3 riwayat. Kenapa saya bilang 3 riwayat? Tahun 2020, saya rasa enggak. Kenapa? Karena penurunan 7% ini terjadi ketika pandemi. Saat ini tidak sedang pandemi dan harga batu bara masih segitu-gitu aja. Belum terjadi penurunan yang sangat signifikan. Maka, paling logis kita ambil yang 95%, 118%, dan 441%. Di mana yang mana nih? Saya lebih cenderung ke yang dua ini, 95 atau 118. Kenapa? Karena tahun 2021 itu ketika harga batu bara di akhir tahun 2021 itu terjadi kenaikannya cukup signifikan. Makanya naiknya 441% wajar. Terus tahun 2022 masih terjadi kenaikan. Tahun 2023 di mana harga batu bara mulai turun, dia masih meningkatkan 95% nih di kuartal 4-nya. Maka saya lebih cenderung di 95% untuk kenaikan labanya di kuartal 4 2024 ini. Kita anggap selesai dulu, kita lanjut untuk DPR-nya. Untuk DPR-nya ada 102%, 72%, 40%, dan 51%. Nah, saya menggunakan yang mana? Saya lebih berhati-hati untuk menggunakan yang 40%. Mengapa? Karena kita nggak tahu nih ke depannya harga batu bara bagaimana. Bisa saja ya harga batu bara ya di situ-situ aja, atau turun sedikit, atau turun lebih jauh, atau malah naik, bisa aja. Tapi kalau kita ambil yang DPR 40%, seandainya perkiraan kita melesetnya nggak terlalu jauh-jauh amat. Seperti itu. Maka jika kenaikan labanya 95% dengan DPR 40%, maka dividen yieldnya itu 8,7% dengan SOBD 2,17 dengan harga wajar masih berpotensi naik 30% lagi dari harga sekarang dan harga pucuknya masih berpotensi naik 74% lagi. Min, kayaknya kalau 40% masih terlalu ketinggian. Oke, kita menggunakan perkiraan paling pesimis. Mungkin 30% untuk DPR-nya. Kalau 30%, dividen yield-nya 6,5% dengan SOBD 2,17 dengan harga wajar udah kelewat 2% dan harga pucuk masih berpotensi naik 30% lagi. Pin, jangan terlalu pesimis deh, saya pengen yang 51%. Oke, 51%. Kalau 51%, maka dividen yield yang akan dibagikan itu 11,1%. Dengan SOBD 2,17 dengan harga wajar masih berpotensi naik 66% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 122% lagi. Min, dari tadi DPR mulu nih. Coba otak-atik di bagian labanya. Mungkin nggak dia turun kayak tahun 2020? Oke, kita coba ya proyeksikan untuk dia turun 7% seperti tahun 2020. Dengan DPR yang 51%. Kalau DPR-nya 51% dan labanya turun di akhir tahun nanti, maka dividen yield-nya itu 5,3% dengan SOBD 1,04 dengan harga wajar udah kelewat 21% dan harga pucuk masih berpotensi naik 6% lagi. Tapi seandainya dia turun, saya rasa dia akan menaikkan DPR-nya seperti tahun 2020. Kenapa? Dia takut nih untuk kehilangan investornya. Bisa jadi dinaikkan di 72% atau
Kalau dia nekat, dia naikkan ke 90%. Jika ini terjadi, Anda bisa lihat sendiri nih, dividen yieldnya itu 9,3%. Dengan harga wajar, masih berpotensi naik 40% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 86% lagi. Saya lebih cenderung yang mana? Saya lebih cenderung yang 95% untuk labanya dengan DPR 40%. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau Adro saat ini harganya masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana kisaran harga wajar, harga pucuk sebuah saham, bagaimana kondisi fundamental sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, hitung kisaran harga wajar saham Adro udah. Terus menganalisa fundamental saham Adro sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberi penawaran untuk Anda. Yaitu template Excel yang saya gunakan ini saya jual dengan nama SNET. Singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba turun drastis, bahkan sampai ARB, ataupun naik secara drastis bahkan sampai ARA. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Sehingga keputusan yang Anda akan ambil itu lebih logis, lebih terukur, lebih terarah. Ingat, keputusan secara logis akan membuat Anda lebih dekat dengan cuan, lebih dekat dengan profit. Berbeda kalau Anda mengambil keputusannya dengan FOMO ataupun ketakutan. Maka keputusan yang Anda ambil bisa jadi akan lebih mendekatkan Anda kepada loss. Seperti itu. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini ada penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham Melang Invest berstatus Melang Invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu fundamental mewah dan valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham Melang Investnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar? Boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan? Juga boleh. Atau ambil keduanya? Makin boleh lagi. Silakan sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.